Video legend itu. Nah, biasanya pembalap yang lagi di masa prime-nya itu selalu berujung antara prime-nya itu ya hanya mentok di level menang balapan aja atau meraih gelar Jurdun. Nah, biasanya begitulah kasusnya. Tapi untuk Kimi Raikkonen, beliau ini selain memiliki personality yang cukup unik, tapi performa on track-nya juga unik ya, beserta achievement-nya juga. Beliau meraih gelar Jurdun di saat dia tuh mungkin sudah melewati masa peak atau prime-nya. Nah, hari ini gue mau jujuran soal Kimi Raikkonen di masa prime-nya saat di McLaren. Oke, gue akui bahwa prime Kimi itu terjadi pas dia di era McLaren. Tapi kita bahas dulu sedikit pas dia tuh masih di Sauber, karena disinilah semuanya dimulai. Jadi Kimi itu bisa dibilang rookie yang bener-bener rookie banget pas dia masuk ke F1. Oke, jadi maksudnya gini, sebelum debutnya di F1, dia tuh baru balapan sebanyak 23 kali. Dan jika kita bandingkan sama Max Verstappen yang debut di usia 17 tahun, dia pun sudah balapan 47 kali sebelum dia debut di F1. Jadi di sini banyak orang ragu termasuk FIA bahwa Sauber mengambil resiko besar dengan mengambil pembalap muda asal Finlandia ini. Tapi saat testing aja Kimi tuh udah membuat bos Sauber puas ya, dia tuh sekitar 1,5 detik lebih kencang dari pembalap utama mereka. Mungkin Sauber ngerasa bahwa mereka tuh memiliki calon bintang nih di F1 dan gak mau melepaskan atau menahannya begitu aja. Singkat cerita, Kimi mampu tampil mengesankan di debutnya bersama Sauber, langsung cetak poin di balapan pertama, dan akhirnya finish di top 10 standing saat akhir musim. Dari sini banyak tim tertarik mengambil dia. Salah duanya ialah McLaren dan Ferrari. Ferrari itu skip karena ada Michael Schumacher di sana dan gak maulah Kimi jadi second driver. Dan McLaren saat itu tertarik juga untuk ambil Nick Heidfeld, rekan tim Kimi di Sauber. Namun Mika Häkkinen yang pensiun saat itu mau McLaren untuk ambil harapan Finlandia selanjutnya, yaitu Kimi, dengan mengatakan, jika kalian ingin menang, ambillah Fin itu. If you want to win, get the Fin. Translationnya ya. Akhirnya McLaren ambil Kimi dan sinilah semuanya dimulai. Awal 2000-an tuh emang didominasi oleh Michael Schumacher dan Ferrari. Dan Kimi di musim debutnya bersama McLaren tuh sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tuh memang sekenceng itu. Langsung podium di debutnya dan meraih 3 podium lainnya setelah itu. Cuma di sini juga tanda-tanda bahwa McLaren tuh se-unreliable itu juga mulai terlihat. Sangat meresahkan. Nah, emang seperti yang gue bilang tadi, Michael dan Ferrari itu benar-benar dominasi awal 2000-an. Tapi bukan berarti McLaren nggak bisa bangun mobil kencang di era itu. Di 2003, mereka membangun mobil yang bisa menyaingi Michael dan Ferrari-nya. Musim 2003 lah kita bisa bilang Kimi sudah memasuki awal mula tahap prime-nya. Di sini dia tuh benar-benar menekan Juan Pablo Montoya di BMW Williams-nya dan tentunya Michael Schumacher di Ferrari-nya. Walaupun dia cuma meraih 1 kemenangan di situ, dia meraih total 10 podium dan benar-benar konsisten dan menantang Michael sampai akhir. Tapi sayang akhirnya hanya 2 poin memisahkan keduanya. Tentu beberapa DNF karena masalah mesin dan crash juga tidak membantu, tapi dialah selain Mika Häkkinen yang sejauh ini bisa bikin Michael dan Ferrari kembali keringet dingin. Dikit ya. Di 2004, lagi-lagi Ferrari kembali mendominasi dan McLaren rada kurang kompetitif. Kimi pun juga di musim itu mengalami 8 DNF musim itu. Kacau banget lah ya. Tapi masih bisa meraih 1 kemenangan dan 4 podium. Walaupun DNF-nya banyak, pace dia masih ada di situ. Dan di 2005 lah, ini nih, musim dimana Kimi resmi menyentuh prime-nya. Regulasi baru menandakan bahwa Ferrari dan Michael itu struggling parah musim itu. Sehingga persaingan gelar Jurdun di 2005 pindah ke era baru di mana 2 pembalap muda, Kimi Raikkonen dan Fernando Alonso di Renault-nya yang akan bersaing untuk gelar Jurdun. Gue harus jujur, Kimi dan McLaren merupakan pembalap dan tim dengan mobil terkencang musim itu. Tapi masalahnya lagi-lagi cuma satu, reliability. Kimi meraih 7 kemenangan musim itu, tapi sayang karena reliability dan bad luck ini, lagi-lagi dia harus kehilangan gelar Jurdun pertamanya kali ini ke Fernando Alonso. Asli dah, musim 2005 ini musim yang penuh dengan what if banget untuk Kimi coy. Karena di tahun ini banyak banget momen-momen briliannya dia, termasuk di Suzuka di mana dia tuh comeback dari posisi ke-17 ke posisi 1 di akhir balapan menyalip Giancarlo Fisichella dengan manuver yang sangat amat tidak ada takutnya bos. Tapi sayang lagi-lagi gagal Jurdun karena bad luck. Di 2006 ya kurang lebih sama lah kayak di 2004. McLaren lagi-lagi masih unreliable dan gak kompetitif, membuat Kimi juga susah untuk bersaing buat gelar Jurdun dan hanya meraih 6 podium aja musim itu. Lagi-lagi speednya tuh masih ada tapi sayang mobilnya tidak mendukung.
Karena inilah dia memutuskan untuk pindah ke Ferrari 2007 menggantikan Michael Schumacher yang pensiun, dan akhirnya dia melakukan redemption dengan meraih gelar Jordan pertamanya bersama Ferrari di first musim ya, mengalahkan nemesis lama dia Fernando Alonso dan rookie Lewis Hamilton di McLaren. Dan sampai sekarang masih menjadi pembalap Ferrari terakhir yang meraih gelar Jordan. Tapi kalau gue boleh jujur, justru saat dia pindah ke Ferrari inilah performanya tuh rada nurun dikit, khususnya setelah dia jadi Jordan. Entahlah apa karena masih kena hangover atau gimana ya, gue nggak tahu. Walaupun pace-nya masih kenceng dan masih ngeri juga, tapi kayak beda aja gitu pas dia tuh masih di McLaren. Gini deh, bagi kalian yang nanya betapa ngerinya Kimi di prime-nya saat bersama McLaren, coba kalian lihat beberapa footage onboard-nya ya. Bener-bener agresif dan kayak nggak ada takut-takutnya gitu lah, asli sumpah. Lalu kalian juga bisa tunjukkan ketika dia melewati kabut asap dengan gak takutnya tetap gaspol gitu ya kan. Dan pastinya tunjukin balapan seperti Japanese Grand Prix 2005. Gue juga nggak dengar nih dari beberapa orang yang nonton F1 di era awal 2000-an itu. Dan beberapa tuh tifosi juga ya kan, ya you know lah ya, Michael Schumacher dominasi dan banyak tifosi pastinya. Mereka tuh benar-benar kagum dan ngeri ngelihat Kimi dulu, karena dia tuh bisa jadi ancaman besar untuk Michael dan Ferrari, seperti pas zaman Mika dan McLaren dulu. Mungkin ada rasa-rasa PTSD dikit kali ya. Jangan so iya deh. Dan ironis juga pembalap yang benar-benar berapi di on track ini memiliki kepribadian yang unik, dimana dia tuh less talk dan do the talking on the track. Dia juga nggak mencoba untuk ngelucu atau sarkas, tapi ya justru karena inilah banyak orang kayak ngakak aja gitu ngeliat tingkah lakunya yang begitu dingin dan nggak pedulian gitu, dan nggak mencoba untuk ngelucu, tapi ujung-ujungnya malah jadi lucu. Nickname gokil dia sebagai The Iceman ini juga benar-benar membuat image dia atau aura dia tuh makin melejit ya. Dan siapa yang bisa lupakan magazin terkenal itu ya, dimana mereka ngecap Kimi sebagai mimpi buruk Schumacher. Dan ini bener, karena tifosi aja rada ngeri-ngeri sedap sama dia. Takut bisa menghancurkan dominasi Michael dan Ferrari. Asli dah, saking ngerinya dia dulu di masa prime ya, gue tuh sampai mikir apa dewa F1 tuh mencoba untuk nge-nerf dia dengan ngasih masalah reliability dan bad luck ini ke dia. Ya kayak nggak adil juga sih kalau beneran, tapi ya itu gue aja yang lebay kayaknya ya kan. Tapi tetap, prime Kimi di McLaren tuh salah satu pembalap yang benar-benar mengerikan. Dan sayang aja seharusnya dia bisa meraih 1 atau bahkan 2 gelar lagi bersama McLaren. Sehingga ya bisa jadi 3 kali Jordan kemungkinan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Mika tuh meminta McLaren untuk ambil dia saat itu. Oke lah, mereka nggak Jordan, tapi itu bukan sepenuhnya salah Kimi juga. Salahkan McLaren yang susah banget untuk bikin mobil reliable. Karena Kimi sepanjang stintnya bersama McLaren itu mengalami 29 kali DNF dalam 88 balapan. Ya berarti dia DNF di 33% dari seluruh balapan selama stint McLarennya. Gila sih kata gue, itu banyak banget cuy, tinggi banget DNF rate-nya ya. Itu DNF rate apa nomornya Max Verstappen gitu. Ya begitulah, setidaknya Kimi masih bisa menunjukkan bahwa dia tuh bisa menjadi juara dunia walaupun di beda tim. Tidak seperti beberapa pembalap lainnya yang memiliki masa prime yang layak untuk jadi Jordan tapi nggak jadi Jordan juga endingnya. Prime Kimi itu layak banget masuk ke bahan pembicaraan pembalap mana yang memiliki masa prime terbaik di F1. Nah kita lihat aja nih, Kimi yang baru, Kimi Antonelli, bisa nggak meniru Kimi yang old atau bahkan bisa lebih bagus lagi nggak ya kira-kira? Harusnya bisa lah ya bikin rame kayak Bazar Colapinto. Oke lah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa, bagi kalian sudah menonton, gue mengucapkan Thank you very much.